Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Kesetiaan Tuhan Yesus atas hidup kami adalah sempurna. Dia adalah penolong yang amat sangat setia. Yes, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ketahuilah, sampai selama-lamanya kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara apa? Tuhan Yesus selalu setia. Dialah sang setia. Kesetiaannya dulu, hari ini, esok, selamanya, sampai kekal. Dia menemani kita bahkan sampai di dalam keabadian. In Jesus name. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Salam damai di hati, damai sejahtera bagi kita semua dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan yang kita akan buka sebentar bersama-sama. Sebuah pertanyaan, yaitu apakah yang engkau mau aku perbuat bagimu? Sudah barang tentu ketika kita mendapat pertanyaan ini dari Tuhan Yesus, dari firman kita baca, boleh menjadi rema, kekuatan buat kita. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita punya juru selamat. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kita. Dan bahkan Dia selalu hadir sebagai pribadi yang setia. Yuk dengar firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Juga diberkati dong yang menyampaikan sabda firman Tuhan. Amin. Tuh, langsung komentarnya banyak. Ada satu komentar yang Pastor sempat baca, keselamatan. Wow. Dia menjawab keselamatan. Puji Tuhan. Tentu juga ada yang lain menjawab seperti kesembuhan dan lain sebagainya. Yuk kita melihat firman Tuhan yang kita akan baca, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ya. Ayat 35 sampai dengan ayat 43. 8 ayat Pastor akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Wah, puji Tuhan, langsung ada respon dengan jawaban-jawaban tentu. Orang haus
dia akan butuh air. Orang kalau tidak haus, tidak mencari atau tidak minum. Ketika kita mendapat sebuah rema pertanyaan ini, harusnya iman kita bangkit dan kita sadar bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang pasti menguatkan, membangun iman dan memberkati rohani kita. Yuk, ayo. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kalau pastor dari Makassar, pakai dialek Makassar, "Tuhan Yesus, anak Daud, kasihani aku dong." Dalam dialek bahasa Makassar, "Pak mau porang aku dong, masih aku dong." "Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Inilah ayat nats yang menjadi tema kita, renungan kita yang mendalam. Tuhan bertanya kepada orang sakit. Tuhan bertanya kepada manusia, "Apa yang kau mau ku perbuat bagimu?" Ini berarti Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Jawaban dari apa yang kita doakan. Saya rasa tidak ada jalan buntu. Masih ada jalan lewat doa. Nats yang kita baca ini kisah bagaimana orang buta yang membutuhkan penglihatan. Hari ini yang menyaksikan ada ribuan orang dengan berbagai macam kerinduan. Saya rasa nggak ada jalan buntu. Yang ada adalah jalan doa. Dan jalan doa adalah jalan keluar dari kebuntuan yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Yesus adalah jawaban. Dan dia sang jawaban bertanya, "Apa yang kau mau aku perbuat bagimu?" Firman Tuhan melanjutkan, jawab orang itu, karena dia buta Bapak Ibu, maka dia butuh penglihatan. "Aku tolong supaya bisa melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau." Wow. Dia sang firman. Dia kebenaran dan hidup. Dia pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan. Firman-Nya disampaikan. Yang buta pun melihat. "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow. Jawaban doa, kesembuhan, kuasa ilahi, karunia-karunia Tuhan, pekerja Roh Kudus, itu adalah pemberian Tuhan. Supaya kita boleh melihat kemuliaan-Nya dan percaya bahwa Dia menyelamatkan engkau. Apa yang kita lihat seharusnya adalah apa yang membangun iman kita, supaya iman kita semakin teguh dan percaya.
Mari bersama-sama kita sebagai anak Tuhan Yesus membagikan firman kesaksian yang membangun iman. Pastor Andy serukan di semua gereja-gereja yang bisa dengan rendah hati merespon ini. Mari menyuarakan firman yang membangun iman. Hari-hari ini keadaan dunia sudah mengkocoh iman. Banyak orang menjadi ragu dan bertanya apa iya, apa benar, apa betul. Maka setiap kita, tugas orang percaya, gereja Tuhan, mari menyuarakan firman yang meneguhkan iman, membangun iman. Dia pun melihat, dia pun disembuhkan. Tuhan Yesus berkata apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi saudara, tadi ada yang menjawab keselamatan. Puji Tuhan, iman dalam Yesus menjamin keselamatan. Iman dalam Yesus memberi keselamatan. Iman dalam Yesus membuat Bapak Ibu yang percaya menerima hidup yang kekal. Iman dalam Yesus membuat kita menerima pengampunan. Bahkan pengampunan Yesus Kristus adalah pengampunan yang memulihkan. Pengampunanmu, pulihkanku. Pengampunanmu, pulihkan Bapak Ibu sekalian. Ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia orang buta yang datang berseru, minta tolong, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamahnya. Tuhan Yesus menolongnya. Dia bisa melihat. Dan akhirnya dia memuliakan Tuhan Yesus. Seluruh rakyat melihat hal itu dan ikut memuji-muji Elohim. Kiranya renungan ini Bapak Ibu sekalian boleh meneguhkan setiap hati, membuat setiap pemirsa semakin percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Firman yang sama datang secara rema dalam hidupmu. Apa yang engkau mau diperbuat? Firman ini datang bukan cuma sekedar cerita yang sudah lalu, tapi bisa terjadi sampai hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengarkan doa-doa kita. Amin. Amin. Di hadapan tahta rahmat aku berdoa. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Tentang keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang kebutuhanmu, tentang keimananmu, tentang pelayananmu, tentang sakit kelemahan yang kau alami. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita. Dia akan melepaskan berkat-berkat-Nya lewat doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita mendapat berkat-berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Shalom. Sola Fide Immanuel. Terus memberkati semuanya. Shalom. Sampai ketemu lagi dalam pelayanan berikutnya. Bless you. Bye.